AI nggak butuh manusia. Lagi buat bikin iklan, selamat datang di era guncangan kreatif. Lu masih inget nggak pas awal-awal keluar ojek online? Waktu itu ojek pangkalan bilang, mana bisa tuh ojek lewat aplikasi? Gua mah ogah, nggak mau diatur sama HP. Tapi nyatanya, sekarang, yang nggak adaptasi, ya tinggal cerita. Sekarang coba bayangin, kalau hal yang sama kejadian lagi. Tapi kali ini, bukan ke tukang ojek, tapi ke tukang edit, tukang desain, dan teman-teman pertukangan lainnya. Warganet yang budiman. Kita lagi hidup di masa yang rada serem, tapi juga keren banget. Soalnya, sekarang, produksi iklan gak butuh manusia sebanyak dulu. Udah banyak banget yang ngeluh. Lah, ini visual kayaknya bikinan AI deh. Copywritingnya kayak ChatGPT nih. Voice overnya kok kayak suara robot ya? Dan lu tahu kan yang gue maksud, campaign Coca-Cola yang Create Real Magic sama konten Komdigi soal makan siang gratis. Itu bukan dibikin studio gede, tapi dirancang pakai AI. Tapi kita di sini bukan buat bahas itu lagi. Kita di sini buat tanya. Kalau perubahan ini udah kejadian, siap nggak kita ngadepin bab selanjutnya? Warganet budiman, yang kayak gini tuh udah sering kejadian. Tapi kita kadang gampang lupa. Dulu, film tuh pakai efek praktikal. Monster dibikin dari karet. Ledakan pakai bensin. Makeup artis kerja lembur. Tukang properti jungkir balik. Terus datang VFX, CGI, dan tek-tek bengek. Maya, Houdini, Nuke, software mahal yang dulu cuman Hollywood yang bisa beli. Semua panik, men. Tukang practical effect bakal hilang. Dan bener aja, banyak yang pindah haluan atau pensiun. Tapi nggak berhenti di situ, aplikasi tadi masih mahal, perlu spek PC super tinggi dan skill khusus, dan muncullah software yang murah dan gratisan, After Effects, Blender, Unreal Engine, DaVinci Resolve. Udah gampang, murah, dan bisa pakai PC rumahan biasa. Masih belum cukup murah, PC harus spek tinggi. Tenang! Karena abis itu muncul lagi yang lebih murah, bahkan kalau nggak punya PC masih bisa pakai HP. Aplikasi web-based kayak Canva, CapCut, Vion, dan sejenisnya. Dan sekarang, AI. Yang bahkan skill teknis pun bisa dilewati, tinggal klik, keluar hasil. Men, waktu gue ngobrol sama temen yang udah belasan tahun kerja di periklanan, dia bilang, kok sekarang, klien udah nggak nanya agensi besar atau kecil, yang ditanya, bisa cepet nggak? Murah nggak? Pakai AI juga nggak? Gue diem. Karena ya, itu realitas sekarang. Yang nggak siap? Ya jelas kegencet. Bukan karena nggak jago, tapi karena nggak adaptif. Desainer yang masih ngotot harus semua manual. VO artist yang nolak AI voice tanpa belajar gimana cara ngakalinnya. Copywriter yang nggak pakai AI buat riset, padahal bisa lebih efektif. Dan ini bukan salah AI-nya. Tapi salah kalau kita nggak mau belajar lagi. Warganet budiman, tenang, kita nggak cuma bahas sisi suram doang. Karena, buat banyak orang, AI itu bukan kutukan, tapi pintu keluar. Lu punya usaha kecil, bisnis kecil baru buka, modal cuma HP sama laptop kentang. Sekarang lu bisa bikin iklan yang tampilannya kayak buatan agensi. Nggak usah punya kamera DSLR, lighting, atau studio. Lu tinggal pakai tools AI, edit di CapCut, desain di Canva, render di cloud. Dan itu cukup. Dan tahu nggak siapa yang paling kebantu? Brand, bisnis kecil, dan tim-tim ramping kayak begini aja. Ya, begini aja ini contoh real. Bukan cuma jualan jasa AI, tapi ngebuktiin kalau bikin konten bagus tuh nggak harus mahal. Men, lu inget quote ini? Yang bertahan hidup itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Itu Darwin yang bilang. Dan pas banget sama situasi sekarang. Gue ngerti, wajar banget kalau kita takut. Takut kalah saing. Takut diganti mesin. Tapi faktanya, kita nggak bisa nahan teknologi. Yang bisa kita lakuin cuma belajar cara naikinnya. Kita kayak lagi di stasiun. Kereta AI udah nyala, udah ngebut. Sekarang tinggal pilih, mau naik atau ketinggalan. Men, dari dulu, dunia kreatif selalu berubah. Teknologi selalu datang, dan yang bertahan ya yang nggak gengsi buat belajar. AI ini cuman babak baru, bukan game over. Dan kayak yang sering kita bilang di begini aja, kadang dari yang begini aja bisa jadi gini banget. Jadi men,
Kalau lo ngerasa dapet insight dari video ini, subscribe channel begini aja, share ke temen lo yang masih mikir AI itu musuh. Dan buat warganet budiman, jangan takut sama AI. Yang harus lo takutin adalah lo berhenti belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace out.